Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gianina Citra Rumondang Simanjuntak dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Saya berterima kasih kepada pihak penyelenggara Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia kelima, yaitu dari pihak UHAMKA, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Gambaran Kompetensi Wirausaha pada Wirausaha Perempuan yang diteliti oleh saya sendiri, Gianina Citra Rumondang Simanjuntak, dan Ibu Benedikta Prihatin Dwirianti. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari masalah kemiskinan di Indonesia, di mana tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada 9,41% dan adanya tingkat pengangguran di Indonesia meningkat 0,21% menjadi 5,34%. Faktor yang mendorong perempuan untuk melakukan wirausaha salah satunya adalah memiliki penghasilan, memiliki waktu kerja yang fleksibel, dan adanya ketidakpuasan pada pendapatan sebelumnya. Hambatan yang dirasakan perempuan dalam melakukan wirausaha adalah adanya kewajiban perempuan untuk mengurus rumah tangga dan adanya produktivitas wirausaha perempuan cenderung lebih rendah daripada wirausaha pria. Selanjutnya, terdapat perbedaan pada wirausaha pria dan wirausaha perempuan, di mana adanya kewajiban rumah tangga, kemudian terbatasnya modal usaha, perbedaan menghargai rekan, motivasi, tujuan, dan keberhasilan usaha, orientasi pengembangan usaha, hingga strategi pengolahan usaha. Kemudian adanya perbedaan demografi, sebagai contoh adanya perbedaan tingkat pendidikan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan perwira, yaitu perkumpulan perempuan wirausaha. Perwira merupakan organisasi perempuan yang menjadi tonggak perekonomian dan kesejahteraan rakyat, yang memiliki misi memperdayakan dan memperkuat wirausaha perempuan, memberikan pelatihan, memperluas kerjasama, dan meningkatkan produksi serta promosi. Teori kompetensi wirausaha. Kompetensi merupakan kumpulan faktor keberhasilan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, peran kompetensi wirausaha sendiri berhubungan dengan kinerja wirausaha dan berperan pada saat usaha dirintis, dikelola, dan dikembangkan, serta pada saat usaha mengalami keberhasilan atau kegagalan. Teori kompetensi wirausaha yang digunakan pada penelitian ini merupakan teori kompetensi menurut Spencer dalam Rianti dan Suhartono tahun 2018 yang terdiri dari 13 kompetensi wirausaha. Yang pertama adalah inisiatif, kedua seeing opportunity, ketiga perseverance, yang keempat searching for information, kelima high performance focus, yang keenam commitment to job, yang ketujuh efficiency, yang ke-8 systematic planning, yang 9 problem solving, 10 self confidence, 11 persuasive skill, 12 strategy influencing, dan yang 13 adalah assertive. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana gambaran kompetensi wirausaha pada wirausaha perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan jenis penelitian campuran menggunakan desain penelitian explanatory sequential design. Pada penelitian kuantitatif, alat ukur yang digunakan oleh peneliti adalah alat ukur kompetensi wirausaha yang dikembangkan oleh Rianti. Dan pada penelitian kualitatif, peneliti menggunakan panduan wawancara kompetensi wirausaha perempuan. Penelitian ini menggunakan variabel penelitian tunggal, yaitu kompetensi wirausaha. Ada pula karakteristik partisipan pada penelitian ini merupakan wirausaha perempuan yang memiliki omset usaha lebih kurang 50 juta rupiah, memiliki usaha yang berjalan selama minimal 3 tahun, memiliki karyawan, memiliki pelanggan, dan memiliki pendidikan minimal SMA.
Hasil analisis kuantitatif, peneliti melakukan uji validitas dengan konstruk validity menggunakan Pearson Product Moment dan Spearman Correlation, di mana hasil uji validitas adalah 0,130 sampai 0,812 dengan total item 66 menjadi 61 item. Kemudian peneliti melakukan uji reliabilitas dengan koefisien alpha Cronbach. Didapatkan hasil uji reliabilitas adalah minus 0,210 sampai 0,640. Dan 4 dari 13 dimensi kompetensi dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya adalah gambaran umum partisipan, di mana total partisipan penelitian merupakan 74 orang. Dan kategorisasi skor dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Dan dijabarkan pada tabel yang ada di samping. Selanjutnya hasil analisis kualitatif, yaitu gambaran partisipan kualitatif adalah sebagai berikut, di mana partisipan 1 merupakan Ibu Nisa sebagai pemilik agensi public relation, memiliki kategorisasi skor tinggi. Dan partisipan 2 yaitu Ibu Dea sebagai supplier pabrik, memiliki kategorisasi kompetensi wirausaha tinggi. Yang partisipan ketiga merupakan Ibu Linawati, merupakan usaha dagang material dan memiliki kategorisasi kompetensi wirausaha sedang. Hasil analisis kualitatif didapatkan seperti bagian berikut, di mana pada kompetensi inisiatif muncul karena adanya dorongan dari faktor ekonomi. Namun pada partisipan lain, inisiatif muncul karena melihat minat pembeli. Selanjutnya pada kompetensi seeing opportunity, di mana ada partisipan yang melihat ada sebuah peluang melalui sebuah relasi, dan ada juga yang melihat peluang melalui adanya informasi. Selanjutnya pada kompetensi perseverance, di mana partisipan ada yang gigih pada saat mencari modal usaha, namun ada juga yang gigih pada saat mencari dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya pada kompetensi searching for information, di mana ada partisipan yang mendapatkan informasi melalui teman dan seminar, sementara partisipan lainnya mendapatkan informasi melalui media cetak dan digital, melalui sales dan pembeli. Kemudian pada kompetensi high performance focus, di mana partisipan menentukan kualitas, ada yang ditentukan oleh pembeli dan kualitas ada juga yang ditentukan oleh pemilik usaha. Kemudian pada kompetensi commitment to job, di mana ketiga partisipan mempertahankan kepuasan pelanggan. Kemudian pada kompetensi efisiensi, di mana ketiga partisipan melakukan efisiensi namun bentuk efisiensi yang berbeda. Kemudian pada kompetensi systematic planning, di mana partisipan memiliki alur kerja, ada yang alur kerjanya jelas dan detail, kemudian ada juga yang memiliki alur kerja yang sederhana. Selanjutnya, pada kompetensi self-confidence, di mana ada partisipan yang memiliki keyakinan yang tinggi bahwa usaha ini dapat berjalan dalam waktu yang lama. Namun ada juga partisipan yang memiliki keyakinan yang tinggi dan juga melihat apakah ada atau tidaknya pembeli. Kemudian hal ini meningkatkan self-confidence yang dimiliki oleh partisipan. Selanjutnya pada kompetensi problem solving, di mana partisipan dapat menemukan solusi sementara namun masalah tersebut dapat kembali terulang. Ada juga partisipan yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga kemungkinan masalah tersebut tidak muncul pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pada kompetensi strategi influencing, ada partisipan yang menekankan pada kejujuran dan komitmen, ada juga partisipan yang menekankan pada kepercayaan dan komunikasi. Selanjutnya, pada persuasive skill, ada partisipan yang memberikan fasilitas, dan ada juga partisipan yang memperhatikan kesejahteraan
pembeli ataupun karyawan yang bekerja pada usaha tersebut. Yang terakhir adalah kompetensi asertif, di mana ada partisipan yang memberikan teguran, namun ada juga partisipan yang memberikan tindakan tegas untuk mendisiplinkan karyawan yang bekerja pada usaha tersebut. Kesimpulan dan diskusi. 91% atau sebanyak 67 orang memiliki kompetensi wirausaha dengan kategori sedang. Dan dapat dilihat pada tabel di samping, terdapat perilaku yang muncul pada partisipan yang memiliki kompetensi wirausaha sedang dan kompetensi wirausaha tinggi. Pada penelitian ini, kompetensi wirausaha perempuan cenderung memiliki kategori kompetensi yang sedang. Selanjutnya, pada data kuantitatif akan lebih baik apabila partisipan penelitian lebih bervariasi, dan pada data kualitatif akan lebih baik apabila partisipan dapat menggambarkan ketiga kategorisasi kompetensi wirausaha, yaitu rendah, tinggi, dan sedang. Saran penelitian. Saran teoritis menjadi masukan bagi penelitian-penelitian kewirausahaan dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk memberikan penyuluhan atau pelatihan mengenai kompetensi wirausaha perempuan. Saran praktis, partisipan penelitian lebih bervariasi. Kedua, diberikan tambahan data pendukung. Dan yang ketiga, partisipan sebisa mungkin menggambarkan 3 kategorisasi kompetensi wirausaha, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.